Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara, di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran beserta isinya, yang ketiga sambutan dari ketua, keempat kata sambutan dari tuan rumah, kelima acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji, yang keenam penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Syafar Rahmayani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikatil jibril wa mikail wa israfil wa izrail wa mungkar nangkir raqib atid malik ridwan alaihi wasallam wa ila hadrati wa bi barokati wa karomati sultanu aulia ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qoda Soro Isro Mu'aziz bi barokati fi ulumihim wa karomaihim li ustadina Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Kyai Haji Kurdi, Syekhuna Al-Mukarram Ibu Hajah Qoniah binti Bapak Matsui, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Zainal Mustafa bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Muhtar Soleh B.A. bin Fulan, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Mamal Mali Murtado LC bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Hilman Abdurrahman bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Muhtar Ghazali bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Mahmud Munawar bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Ayi Mahdi bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Saifuddin Furqan bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Burhan Rosidi bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kang Babibul Manan bin Syekhuna Al-Mukarram
Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Acep Sanusi bin Fulan, Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Abdurrahman bin Bapak Antur, Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adrian Sawa binti Atat, bi barokati ulumihim wa karomatihim sohibul wilayah Tan Kahfi Tan Baiduri Tan Yunus, usulihim wa furuihim khususon ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimunna sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah.
Sadaqallahul azim. Acara selanjutnya pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nurliawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhaakumut takatsur Allah. hatta zurtumul maqabir. Allah. Kalla sawfa ta'lamun. Allah. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah. Latarawunnal jahim. Allah. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui tidak dengan pasti, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kata sambutan dari tuan rumah saya persilahkan kepada Ibu Suharwati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Pak Ustadz, guru kita, sebagai guru kita, yang kami hormati ibu-ibu pengajian Talino Taqwa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan segala nikmatnya kita dapat hadir dan berkumpul kembali di pengajian rutin kita dengan tetap semangat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya selaku tuan rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaannya telah hadir di rumah saya ini. Harapan saya dan semua keluarga saya, dengan adanya pengajian di kediaman kami ini, tentu kami sekeluarga merasa bahagia, dan dengan hadirnya majelis ilmu di kediaman keluarga kami menjadi berkah dan penuh nuansa Islami. Amin. Saya rasa hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaka naharo lafihi hadihi hafat berdiri
panjang dua rakaat. Hadihi Zi hadihi hamada syahida wabihi fakariha pendek hanya tuh. hadama fihima Fihi ma kan alif fihima abi ibadihi biar pelan asal benar la azida fiji panjang dua rakaat. fijiha fijiha Karena ada film jadi panjang pendek A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktharun nasi la yashkurun. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil kataleno bacurabin kasaruga basa ingat kajubata. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas yang setiap hari Minggu kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini. Semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan sore hari ini memang mudah ya. Nah, sebelum dilanjutkan tawasul dulu kepada Syekh Musonib. Mudah-mudahan kita ada barokahnya, mudah-mudahan kita dilancarkan memahami kitab karangan beliau. Khususon Syekh Musonib ada kitab kasih patu saja Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sebelumlah dilanjutkan, udah ada beberapa bulan ke belakang. Nah, saya nanya dulu. Jadi yang mewajibkan kepada mandi wajib itu ada berapa? Jadi udah, yang mewajibkan kepada mandi wajib ada berapa? Ataupun sebab apalah kita harus mandi wajib? Jawab, ada berapa? Jumlah semuanya ada berapa? Sok, silahkan. Kalau ada berapa, misalkan ada 5, ada 4, ada 6, dan yang lain tinggal sebutkan. Sok, silahkan. Ada 6 kah? Yang pertama apa? Keluarnya sperma. Keluar sperma kah? Nah, terus. Terus, apa lagi? Terus. Terus, apa lagi? Terus. Terus, pas nipas, terus. Terus. Ya. Jadi mujibatul gusli, paslun mujibatul gusli sitatun. Di dalam ini pasal menerangkan tentang yang mewajibkan kepada mandi wajib ada 6. Nah, jadi yang 6 ini dibagi 2. Maksudnya gimana? Nah, yang 6 terbagi 2, yang 3 apa? Ada di perempuan, yang 3 lagi kadang ada di laki-laki, kadang-kadang ada di perempuan. Nah, ya. Jadi itu mandi wajib. Ya. Terus lagi yang nomor pertama adalah ilajul hasapati fil parji. Ahaduha ilajul hasapati fil parji. Yang pertama masuknya hasapah kepada parji. Ayeduhuluha kulaha wa intolat wala tibaro bi ghairiha min wujudiha au qadriha min faqadiha walau bila qasdin walau halan walau halatan naum. Ya. Yang pertama
yang mewajibkan mandi wajib atas laki-laki adalah memasukkan hasapah. Kalau di sini menancapkan hasapah, maksudnya memasukkan seluruh hasapah meskipun panjang. Oleh karena itu, tidak ada tuntutan wajib mandi jika yang dimasukkannya bukan hasapah. Mohon maaf. Yang diwajibkan memandi wajib hanya masuk hasapah kepada farji. Kalau selain dari hasapah maka tidak wajib mandi wajib. Kalau tidak keluar air sperma. Kalau ngelihat di dalam kitab Safinatun Najah. Nah, jadi itu tentang masalah hasapah. Terus lagi wajibu aidon al-ghusla ala mar'ati bi aidakarin dakhala fi farjiha taduk dukirul bahimiyati wal maitu wasobi ala zakari maulidi fi duburihi au dakarihi au zakarihi. Juga diwajibkan mandi wajib perempuan yang farjinya kemasukan oleh dakar apapun. Maaf. Jadi gini, yang pertama mewajibkan kepada mandi wajib adalah memasukkan hasapah kepada farji, berarti dua-duanya wajib mandi wajib, baik laki-laki ataupun perempuan. Selain dari itu, mohon maaf, selain dari hasapah yang masuk maka tidak mandi wajib, terkecuali keluar air sperma. Gimana kalaulah di sini diwajibkan juga mandi wajib perempuan yang farjinya kemasukan oleh dakar apapun. Nah, misalkan, mohon maaf, bukan dakar suaminya, dakar binatang ataupun dan yang lainnya, kalau masuk ke situ maka wajib mandi wajib. Nah, kalaulah selain zakar maka tidak wajib mandinya kalau tidak keluar air sperma. Nah, maksudnya, misalkan mohon maaf ada binatang kambing dan yang lain sebagainya masuk kepada farji kita, ya maka wajib mandi wajib. Kalaulah pakai timun wajib tak? Kalau tidak keluar tidak wajib mandi wajibnya. Walayajibu ya ada tuh kesumai til mauji pihi al mustadilahu. Kalaulah dakar mayit dimasukkan kepada farji perempuan, maka itu mayitnya wajib dimandikan lagi apakah tidak? Tidak. Mohon maaf. Nah, di sini perlunya kita mohon maaf ya, namanya setan. Perlunya misalkan mohon maaf ada suami kita meninggal, maka memandikan boleh si istri dan mengikuti, tetapi jangan dibiarkan sendiri. Ya, harus dikawani dengan yang lainnya. Jadi perempuan yang wajib memandikan jenazah perempuan, ya, yang wajibnya adalah suaminya kalau udah rumah tangga, dan dikawani dengan ibu-ibu yang lain, jangan dibiarkan sendiri. Takutnya apa? Takut ada setan masuk kepada diri seorang perempuan. Mentang-mentang mau berpisah, coba dulu lah, bahaya. Ya. Jadi kalau suami ikut memandikan jenazah istrinya, jangan dilarang. Jadi tidak haram untuk suaminya. Kalau mewudukannya baru oleh perempuan lagi. Tuh. Terus lagi itu tentang masalah yang pertama. Dan juga si perempuan, nah perempuan ini dimasuki hasapah oleh anak laki-laki, maka itu gimana? Mohon maaf, misalkan anak laki-laki ataupun budak kecil masuk kepada hasapah perempuan, perempuannya udah balik, udah dewasa, itu gimana? Maka wajib juga mandi wajib. Jadi selain dari hasapah, kalau tidak keluar air sperma maka tidak wajib mandi wajib. Itu yang nomor pertama. Yang kedua, wasaniha hurujul manihi
Wasannya dan yang nomor kedua dari wajibnya mandi wajib adalah khurujul mani. Sebab keluarnya air sperma. Jadi keluar air sperma wajib mandinya memakai niat, yaitu membaca nawaitul ghusla ataupun nawaitul raf'al hadasil akbari an jam'il badani dan seterusnya. Lalu sperma itu keluar dari diri seseorang, di mana sperma itu keluarnya saat pertama kali, baik keluarnya di dalam keadaan sadar ataupun lagi tidur. Kalau keluar air sperma baik dalam keadaan sadar ataupun tidur. Nah, maka wajiblah mandi wajib. Terus lagi kalau di sini baik dari belakang ataupun dari depan ataupun dari lainnya, ya. Terus apabila sperma keluar dari lubang ghairu mu'tamad yang tidak biasa, maka untuk menetapkan kewajiban mandinya disyaratkan keluarnya sperma tersebut. Jadi kalau keluar sperma bukan dari tempat yang udah diciptakan oleh Allah, berarti harus menetapkan wajib mandi. Dan juga disyaratkan keluarnya sperma tersebut. Harus yakin ini sperma ini nih. Misalkan, ya, tapi keluarnya bukan dari kemaluan, dari sini. Baru. Wala buddha min khurujihi aebi. Kewajiban mandi karena keluar sperma disyaratkan bahwa sperma yang keluar benar-benar keluar secara jelas dan terpisah dari ini kalau laki-laki nih. Kewajiban mandi wajib karena keluar sperma disyaratkan bahwa sperma yang keluar benar-benar keluar secara jelas. Harus jelas keluarnya dan terpisah dari batang zakarnya. Atau nyata keluar sampai pada bagian yang wajib dibasuh dalam istinja pada parji perempuan ataupun janda. Ya. Jadi, mohon maaf, kalau keluar air sperma dari laki-laki ataupun dari perempuan, kalau laki-laki maka mohon maaf harus bersih, betul-betul bersih. Jadi memandinya itu jangan cuman badannya, tempat keluar air spermanya juga dibersihkan. Kalaulah perempuan, maka di sini gimana? Hingga melewati lapisan keperawanan bagi parji perempuan yang perawan. Tuh. Berarti apa? Dibersihkan benar-benar. Terus lagi apabila seseorang telah memotong zakarnya kemudian dia di dalam potongan zakar tersebut terdapat sperma yang belum sempat keluar terpisah dari batang zakarnya, maka wajib atasnya mandi. Kalau gini, mohon maaf. Misalkan ada yang mualafnya udah balik menurut hukum Islam, tetapi ini belum disunat, maka pas begitu disunat keluar air spermanya, maka itu wajib juga mandi wajib. Ya. Seumpamanya, ya, misalkan si laki-laki udah tua, misalkan kan udah balik, lalu disunat. Pas disunat orang merasakan sakit, dia merasakan nyaman sehingga keluar air spermanya, wajib mandi wajib. Gimana kalaulah nih sperma najis nak? Kata siapa? Harus yakin. Air mani dengan sperma itu ya najis kan enggak? Saya nanya. Nah, saya nanya, air sperma itu ataupun air mani itu najis kan enggak? Lah, harus yakin. Jadi air sperma itu najis enggak? Ya tidaklah. Tidak dikarenakan apa? Air sperma itu tidak najis.
Kalau air sperma najis berarti kita ini itu. Jikalaulah air sperma terbawa sholat, maka tidak jadi masalah. Terus juga masih juga mandi wajib apabila seseorang merasa spermanya keluar, kemudian ia menahannya hingga tidak ada sedikit pun yang keluar terpisah dari zakarnya. Maka kalaulah ditahan, maka tidak wajib atasnya mandi. Kalau misalkan entah menghayal, entah apa, lalulah keluar secara tidak disengaja, maka wajib mandi wajib. Mohon maaf, yang namanya air sperma, air yang keluarnya biasa lupa daratan. Beda antara air sperma dengan air yang lainnya. Apabila ada hunsa itu wandu bencong. Nah, maka tidak wajib atasnya mandi kecuali apabila sperma keluar dari kedua parjinya. Mohon maaf. Makanya kalau ada orang yang gayanya gaya perempuan, kalau meninggal itu dimandikannya oleh perempuan apakah laki-laki? Supaya lebih jelas, tanyakan kepada orang tuanya. Kan ada kan? Apa? Badannya badan laki-laki tapi gayanya gaya perempuan. Jikalau meninggal, maka kita harus nanya ke orang tuanya. Sebab apa? Takutnya gayanya aja perempuan padahal dan yang lain sebagainya itu laki-laki, bahaya. Dan juga sebaliknya. Ya. Gayanya gaya laki-laki, kayak laki-laki. Ternyata kelaminnya perempuan, enggak ada laki-lakinya. Maka itu gimana? Jadi pas meninggal tetap perempuan. Terkecuali kalaulah punya alat dua, kelamin dua. Saya pun belum pernah melihat entah yang kelamin perempuan di atas, kelamin laki-laki di bawah, entah cemana. Ya, nggak tahu yang jelas. Ada dua kelamin. Jikalaulah keluar salah satunya dari kemaluan dia, seumpamanya keluar dari farjinya, dari zakarnya tidak keluar air sperma, maka kalau di sini tidak wajib mandi wajib, terkecuali dua-duanya keluar dari farjinya dengan dari zakarnya. Itu tentang masalah keluar air sperma. Yuk balik lagi kepada diri kita. Jadi itu harus memahami sehingga kita di dalam masalah ibadah, di dalam masalah menyucikan hadas, di dalam menyucikan najis, maka harus memahami jangan sampai wudhu saya ini sah enggak. Jangan sampai meragukan, harus yakin bahwa wudhu itu sah. Itu yang nomor kedua. Satu lagi, wasalisuha al-haid. Wasalisuha dan yang nomor ketiga adalah haid. Maka wanita yang haid jikalau sudah selesai maka harus mandi wajib. Ya. Pengertian haid, ada istihadah, ada nipas. Ya. Di sini darah istihadah dulu. Wa kharaja bidalikal istihadah wa yadamun alaqatun yakhruju min arki famihi. Dan keluar dengan darah haid sebagai perkara yang mewajibkan mandi adalah darah istihadah. Darah istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari otot-otot lubang parji di bagian pangkal rahim. Baik keluarnya setelah darah haid atau sebelumnya, dan baik keluarnya sebelum balik ataupun setelahnya. Menurut pendapat kaul yang sahih, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa darah yang keluar dari parji perempuan yang anak kecil, begitu juga dari parji perempuan yang udah lebih dari 50 tahun disebut dengan darah istihadah. Ya. Awas, hati-hati, banyak pendapat ini. Jadi
Yang namanya darah istihadah yaitu darah penyakit yang keluar dari rahim. Dari mulutnya parji berdekatan dengan rahim. Nah, dan juga darah istihadah keluarnya dari anak yang kecil, belum balik. Satu, yang kedua udah usia 50 ke atas. Sekarang balik lagi kepada kita. Selama ini pernah enggak haid melebihi batas yang sudah ditentukan? Kan paling lama haid itu 15 hari 15 malam. Pernah enggak sampai misalkan 17, 18 sampai 20? Pernah kan? Tapi berurutan maksudnya. Jangan terpisah. Jadi gini maksud berurutan tuh. Ya. Jadi tiap hari tuh kan? Hari malam, siang dan malam. Nah, saya mau nanya, dikarenakan saya bukan perempuan. Kalau darah haid itu misalkan hari pertama, apakah menetes terus? Apakah ada berhentinya? Iya berarti tidak pernah putus gitu. Ya masalah sedikit dan banyaknya, ya itu tergantung biasanya. Jadi kalau melebihi dari 2 minggu berarti 15 hari sampai 15 hari, di sini ada yang mengatakan 16 hari 16 malam, maka lebihnya sholat saja. Ya. Tapi berbeda dengan pernah putus, maksudnya gini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, udah tanggal 5, terus begitu tanggal 6 berhenti 1 hari. Lalu maju lagi dari tanggal 7 sampailah kalau dijumlahkan dengan yang pertama itu melebihi dari 17 hari. Maka itu tidak bisa. Ya. Jadi kalaulah dari tanggal 1 sampai tanggal 5 haid terus, pas tanggal 6 berhenti. Nah, tanggal 6 berhenti nih. Ya. 1 hari, apakah 1 jam, apakah 1 hari 1 malam. Maka pas tanggal 7 datang lagi. Berarti tanggal 7 itu haid yang kedua, maka jangan dihitung dengan yang pertama. Maka waktu 1 hari itu tetap harus mandi wajib. Jangan nanti ya. Berarti misalkan gini. Nah, hari ini anggaplah 5 hari dengan hari ini. Pas duhur tadi udah berhenti. Sebelum duhur wajib mandinya, maka sholat duhur. Nah, sholat duhur terus sampailah duhur besok. Pas duhur besok mau sholat duhur keluar lagi, maka tidak usah dihitungnya disambungkan dengan yang kemarin. Paham maksudnya? Menghitung waktu haidnya. Paham? Menghitungnya jangan disatukan. Ya, jadi diulang lagi ya. Apanya diulang lagi? Ya, misalkan gini. Kalau digabungkan dengan haid yang pertama, jumlah haidnya itu 15, kan? Kalau dipisahkan ini cuman 10 hari. Dikarenakan terputus 1 hari. Paham maksudnya? Kalau berurutan dari tanggal 1 sampai tanggal 15, memang 15 hari. Dikarenakan dari tanggal 1 sampai tanggal 5, tanggal 6 berhenti. Berarti yang 10 ke belakang itu tidak usah ditambahkan dengan yang pertama tadi. Dikarenakan ada waktu suci tadi. Jadi dihitung ulang ya Ustaz? Makanya waktu yang pertama, yang 1 hari itu harus cepat mandi. Harus sholat. Kapan berhentinya, maka wajib mandi langsung sholat. Jangan besok ya, misalkan nih asar lalu berhenti, kan tidak tentu biasanya. Asar berhenti, santai aja.
Lalu nanti ya subuh disekalikan. Nah itu dosa. Ataupun kayak gini, mohon maaf. Lalu lah udah habis maghrib itu berhenti. Nah, tidak mandi. Lalu lah malamnya hubungan intim. Dosa. Dikarenakan belum mandi wajib tadi, Hati-hati. Jadi gimana? Ya, kalaulah itu harus mandi dulu. Soalnya kan dua hadas. Kalaulah mandi wajib, itu sebabnya keluar sperma. Kalaulah yang mandi pertama dikarenakan hubungan intim. Yang kedua masalah haid ya lain lagi. Tuh. Jadi harus mandi dulu. Terus lagi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ketika perempuan mengalami haid maka janganlah ia melakukan sholat. Apabila masa haid telah usai maka basuhlah darah haid dan baru sholatlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan kemudian mandilah dan sholat. Ya, jadi kalaulah sesudah haid maka mandi dulu baru sholat. Jangan kalau malam jangan hubungan dulu. Mohon maaf. Ya, misalkan berhentinya maghrib ataupun isya dikarenakan kan belum mandi itu, belum mandi hadas dari haid. Lalu misalkan hubungan intim, otomatis satu niat untuk dua mandi wajib. Mandi wajib habis haid dan mandi wajib sesudah hubungan intim. Jadi usahakan tuh. Itu tentang masalah yang mewajibkan kepada mandi wajib. Jadi pengajian pada sore hari ini dicukupkan sekian dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, ya umumnya untuk yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kekurangan dan kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya minta maaf. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dilanjutkan dengan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu asyhadatina sabi rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nimahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asror wa tiriyakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi attor wa sahbihi akhyar wa adani amilahi wa ifdoli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ukhliqa wa khatimi umma sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadirihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwa ali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa
wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka alat darajat wa tubalighuna biha aqsal khayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.